Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umam Khairun dari SDN 1 Jatipiring akan memaparkan tentang konsep asesmen pembelajaran digital pada pelatihan digitalisasi pembelajaran bagi guru angkatan 1 tahun 2023 Kabupaten Cirebon. Bapak Ibu sekalian, dari kedua gambar ini mana yang lebih menarik bagi anak? Ternyata anak yang menggunakan gadgetnya terlihat lebih senang dibandingkan dengan anak yang di hadapannya terdapat kertas ujian. Bagaimana jika gadget digunakan dalam proses pembelajaran? Bagaimana jika digunakan dalam asesmen pembelajaran? Gadget dapat digunakan oleh guru dalam asesmen pembelajaran digital. Lantas, apa itu asesmen pembelajaran digital? Bagaimana cara menerapkannya? Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Pembelajaran digital adalah proses pembelajaran yang menggunakan teknologi digital seperti komputer, internet, atau perangkat mobile. Pembelajaran digital memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat ke berbagai sumber belajar, serta memungkinkan interaksi antara pengajar dan peserta didik secara virtual. Jadi, asesmen pembelajaran digital adalah proses pengumpulan dan evaluasi data yang berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan secara online atau menggunakan teknologi digital. Perkembangan asesmen pembelajaran hingga kini telah menyentuh ranah teknologi. Asesmen pembelajaran tidak lagi dilakukan secara manual. Asesmen pembelajaran digital dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti tes online, pengamatan terhadap aktivitas siswa di dalam kelas virtual, dan analisis data yang dihasilkan oleh perangkat lunak pembelajaran. Apa tujuan dari asesmen pembelajaran digital? Yang pertama, menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Tujuan asesmen pada kurikulum Merdeka adalah untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, memberikan umpan balik yang efektif. Tujuan asesmen pada kurikulum Merdeka tidak hanya sebatas mengukur kemampuan peserta didik, tapi juga memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran. Dengan memberikan umpan balik yang tepat, guru dapat membantu peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan dan pencapaian kompetensi. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran. Tujuan asesmen pada kurikulum Merdeka adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan melaksanakan asesmen secara formatif, guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan peserta didik, serta menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif. Yang keempat, mendorong pengembangan diri peserta didik. Tujuan asesmen pada kurikulum Merdeka adalah untuk mendorong pengembangan diri peserta didik. Dengan memberikan umpan balik yang efektif, peserta didik dapat memahami kekurangan dan kelebihan dirinya, serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, asesmen dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan karir dan kehidupan yang diinginkan. Bagaimana cara melakukan asesmen pembelajaran digital? Untuk melakukan asesmen pembelajaran digital, bisa dengan menggunakan aplikasi atau website yang tersedia. Salah satunya adalah Quizzes. Quizzes adalah sebuah platform pembelajaran online yang memungkinkan pengajar untuk membuat kuis interaktif dan menarik bagi siswa mereka. Dalam Quizzes, siswa dapat berpartisipasi dalam kuis menggunakan perangkat mereka sendiri dan mengakses kuis dari mana saja dengan koneksi internet. Quizzes dapat memberikan data dan statistik hasil kinerja siswa secara langsung. Dengan Quizzes juga dapat dikerjakan saat pembelajaran berlangsung atau bersama-sama. Quizzes juga dapat dijadikan PR sehingga dapat dikerjakan kapan saja dan di mana saja oleh siswa.
Kelebihan kuisis. Yang pertama, memiliki fitur untuk presentasi pembelajaran dan asesmen. 2. Memiliki banyak template siap pakai. 3. Memiliki analisis hasil asesmen siswa. 4. Pengaturan waktu yang fleksibel. Dan 5. Bisa digunakan oleh pendidik dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Langkah-langkah membuat asesmen di kuisis. Langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah membuka browser, kemudian ketik kuisis. Setelah itu, klik link yang berada di paling atas. Kemudian klik daftar. Daftar untuk bisa masuk ke akun kuisis bisa menggunakan Gmail ataupun nomor HP. Di sini akan dicontohkan daftar dengan menggunakan Gmail. Klik email yang akan didaftarkan. Selesai. Di sini kita sudah berhasil daftar di kuisis. Untuk membuat soal, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan klik buat, klik kuis, klik buat dari awal. Ini adalah tampilan awal untuk membuat pertanyaan ataupun soal menggunakan kuisis. Yang pertama, kita beri judul dulu kuisnya dengan klik. Misalkan di sini saya akan menulis soal ulangan PAI kelas 1. Pelajarannya dipilih pelajaran agama. Kelasnya kelas 1. Bahasanya Indonesia. Kemudian kita juga bisa menambahkan gambar untuk gambar kuis kita dengan cara klik unggah ataupun mencarinya langsung di internet. Di sini akan dicontohkan dengan klik unggah. Kita ambil gambar sebagai contoh. Kemudian klik simpan. Setelah itu klik simpan. Lalu kita bisa langsung membuat pertanyaan. Sebagai contoh, kita akan mengetikkan soal rukun Islam yang pertama adalah, untuk pilihan jawabannya, kita bisa ketikkan di sini. Misalkan, setelah itu kita klik jawaban yang betul. Karena jawaban yang betul adalah syahadat, maka klik di sini. Kemudian kita tentukan poinnya untuk tiap soal. Misalkan di sini saya akan memberikan 5 poin. Kemudian durasi waktu tiap soal, karena ini kelas 1, kita anggap 30 detik cukup. Kemudian kita tambahkan soal berikutnya dengan cara klik tanda plus di bawah. Kemudian pilih pilihan ganda. Lalu kita buat pertanyaan nomor kedua. Sama seperti pada pembuatan soal nomor 1. Kemudian kita tentukan jawaban yang benar. Selain itu kita juga bisa menambahkan gambar untuk soal ini dengan cara klik tambah gambar, ataupun bisa juga menambahkan audio maupun menambahkan video. Jika sudah selesai membuat soalnya, lalu kita klik publikasikan kuis.
Sini muncul 3 pilihan, yang akan kita gunakan adalah main kuis langsung, kita klik, pilih klasik, lanjutkan. Di sini sudah muncul link yang bisa dibagikan kepada murid. Untuk membagikan link bisa kita lakukan dengan cara share ataupun paste link ini di grup WhatsApp tiap kelas, WhatsApp kelas, ataupun kita bisa langsung menuliskan di papan tulis, kemudian siswa mencatat, lalu ketika sudah sampai rumah, diketikkan di HP-nya masing-masing. Untuk mengerjakan kuisis bisa dikerjakan melalui HP ataupun melalui laptop. Sebagai contoh, kita klik ini untuk salin link. Untuk mengerjakannya, saya akan mencoba dikerjakan di akun Chrome yang lain. Kita paste, lalu akan muncul seperti ini. Kita kembali lagi ke kuisis guru. Nah, di sini kita klik saja mulai. Sebelum klik mulai, kita ketikkan dulu nama pesertanya. Misalkan sini Ahmad. Kemudian klik mulai. Setelah itu kita kembali ke kuisis guru, lalu kita klik mulai. Untuk menjawabnya, kita tinggal langsung klik jawaban yang kita anggap benar. Jika benar, maka akan muncul warna hijau. Soal berikutnya, ketika sudah selesai, maka kita bisa klik. Nah, ini adalah tampilan ketika soal sudah dikerjakan. Di sini tercantum Ahmad, dia nilainya 100, soal yang pertama betul, soal yang kedua betul. Nanti kita bisa lihat di sini hasilnya setelah dibagikan kepada semua murid. Ini juga ada penjelasan atau uraian tentang jawaban dari Ahmad tadi. Demikian langkah-langkah untuk menggunakan kuisis sebagai asesmen pembelajaran digital. Bukan kuisis, langkah-langkah yang kita lakukan, yang pertama adalah membuka browser. Demikian pemaparan tentang konsep asesmen pembelajaran digital dalam pemanfaatan kuisis sebagai asesmen pembelajaran digital. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.